Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tahukah kalian amalan yang bisa memberikan syafaat pertolongan kalian di yaumul qiyamah nanti? Ada sebuah riwayat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berwasiat mengingatkan kita setiap kedatangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Yaqulu siyamu Rabbi mana'tuhu ta'ama was-salat was-salat safi'ni fi wa yaqulu Qur'anu Rabbi mana'tuhu an-nawma bil-layli fasafi'ni fi wa yashfa'ani fi. Yang artinya dan maksudnya, ujar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya puasa, begitu pula membaca Al-Quran, karena nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat buat kemudian orang yang melakukannya. Seraya nanti di awal kiamat, puasa akan berkata, mengadu pada Allah Ta'ala, wahai Tuhan ulun kemudian cegah daripada kemudian ulun ini ibadah puasa yang Kalian perintahkan, daripada hamba Kalian ini, sehingga kemudian ia tercegah daripada kesukaan makanannya, minumannya, hubungan badannya, dan kesenangan-kesenangan syahwat yang lain. Ulun mohon biar beri kesempatan ulun untuk memberikan syafaat padanya. Yang kedua, Al-Quran juga mengatakan, bagi orang-orang yang tunduk padanya, wahai Tuhan ulun jaga juga ia daripada istirahatnya, daripada gulingnya di malam harinya, membaca kitab suci dia. Ini beri kesempatan juga Allah untuk berikan syafaat padanya. Begitu Al-Quran, begitu berpuasa, mengadu pada Allah Ta'ala dengan keluhan aduan seperti ini, diberi kesempatan Allah untuk memberikan syafaat buat orang yang kemudian melakukan puasa dan sebelum melakukan tadi. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada cukup di situ, sampai Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu kafarah illa shaum fa innahu li wa ana azibin. Semua amalan yang dilakukan anak cucu Adam itu bisa jadi tebusan amalannya tadi apabila ia melakukan kezaliman sesama hamba di dunia. Kecuali ibadah puasa aku simpan, puasa itu khusus untuk aku, tidak akan kemudian jadi tebusan, tidak akan dikurangi. Yang lainnya masih bisa diberkati. Makanya Nabi Muhammad SAW suatu ketika beliau bertanya pada para sahabatnya, atadruna man muflisi min ummati, tahukah kalian siapa orang yang dianggap bangkrut ini di antara umatku? Para sahabat mengira seperti perkiraan kita, orang yang kada bisi dirham, dinar, harta ya Rasulullah. Kagak, bukan itu. Orang yang benar-benar pahit, bangkrut di antara umatku, dia membawa amalan segunung banyak, ahli ibadah, sembahyang berjamaah, sembahyang sunnahnya, zakatnya, sedekahnya, hajinya, umrahnya, dan seterusnya. Karena tadinya lupa ketika di dunia sering berproses dengan sesama hamba, pernah memfitnah, pernah menganiaya, pernah mengambil hak orangnya, pernah menghina, diteroboti satu persatu orang yang pernah didolimikan sampai habis kada bisa amal soleh tadi. Akhirnya kemudian masih banyak mengadu, digolongkan dosa orang yang pernah didolimikan, ditambah dosanya kita, pada jadi masuk surga, masuk neraka. Makanya
Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa saja yang mengisi kesalahan dan dosa dengan sesama hamba, sesama saudaranya, cepat minta halalnya sebelum datang hari kada bermanfaat dinar maupun dirham yang ada berhubungan amal kebajikan dengan amal keburukan, amal ibadah taat dengan maksiat dan dosa. Kemudian lagi yang tidak diambil apa? Kedua. Ini khusus diberi kesempatan untuk memahami. Yang kedua, apa yang tadi mau saya sebutkan? Baca Quran. Tentunya afdalnya ini di malam hari ketika ben sedang tahajud. Makanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yaqasa rabbuka maqaman mahmuda. Hai kekasihku Muhammad, ambil daripada sebagian malam pian untuk sedang tahajud sebagai tambahan amalan untuk mengangkat derajat pian. Dengan itu pian aku berikan nanti syafaat yang agung yang bisa menolong hamba-hambaku dari awal hingga akhir. Dia nanti akan dipuji semua makhluk dari awal sampai akhir. Apa di sini dikatakan? Kada lain dan bukan sembahyang malam. Khususnya apa? Baca Quran. Nah, makanya dikatakan hari ini sekali Allah Ta'ala derajat orang yang baca Quran di derajat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jika pian gawai dalam sembahyang sunnah dalam keadaan berdiri, itu setiap hurufnya diberi kemudian pahala 100 kali lipat. Satu huruf, bukan kata, bukan kalimat. Ingat, alif lam mim itu 3 huruf kali 300. Sedangkan apabila dia sholat sunnah dalam keadaan duduk, ganjarannya pahalanya per hurufnya 50. Sedangkan di luar sholat dalam keadaan duduk 25. Sedangkan di luar sholat dan tanpa wudhu tentunya itu 10 kali. Ini nah, bisa memberikan syafaat. Dan yang kedua dikatakan lagi dari Nabi Muhammad SAW. Ketika dia mengatakan seperti ini, inna hadil quluba tasdau kama yasdau hadidu wa ma jarauha ya Rasulullah. Qiraatul Quran, yang artinya dan maksudnya, sesungguhnya hati manusia itu bisa bertagar, bisa berkarat. Apa yang dimaksud dengan hati bertagar berkarat? Ada lain dan bukan berisi penyakit hati, yaitu ria, bangga diri, sombong, dendam, benci, serakah. Nah, ada kesyukurnya, tidak ada sabarannya. Nah, semua hati manusia yang bisa terhingga dengan seperti ini semuanya. Begitu pun Rasulullah mengatakan seperti itu, semua bangsa merasa semua berisi penyakit hati. Betapa apa ya Rasulullah pencerahannya, apa pembersihnya? Dengan tegas mengatakan qiraatul Quran. Maka Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, bagi orang yang hatinya bersih tidak akan merasa puas dan tanyang membaca Al-Quran. Gimana kan? Kalau kita kan bisa baca Quran, ini setahun sekali Ramadan, kada rusak, kada sorongan, halamannya dihitung-hitung, dibuka-buka, masih banyak. Nah, ini berarti artinya banyak Arabnya. Ya, membersih, pada pulang puas kan? Gimana sekian? Dan Nabi sudah mengatakan dalam Al-Quran, kalau saya membaca gagah di zaman sudah menonton Al-Quran. Apa aja Rasulullah? Diabadikan antara Al-Quran. Wa qala Rasulullah, ya Rabbi,
inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhan mundur, kau mundur melantarkan daripada Al-Quran. Apa melantarkan? Yang pertama tentunya bisa baca Quran ada dibaca. Yang kedua bisa baca Quran mengerti apa isinya ada diamalkan. Itu termasuk minimal apa? Nih, jangan yang kemudian sehingga saja. Nabi sudah tahu. Aku sendiri biasa setahun sekali baca Quran. Kadang-kadang ada yang baca. Untuk apa? Kadang-kadang kemudian pas tahun Ramadan gayanya ahlan wasahlan sahrul Quran. Selamat datang ke Quran. Pas sudah tamat Quran, selamat tinggal Al-Quran sampai ketemu tahun depan. Jadi ini menandakan besarnya nilai ibadah. Teringat yang selama ini mungkin takon-takon apa kadang amalan yang bisa menolong dia. Ternyata Nabi mengatakan Al-Quran dan puasa. Nah, Nabi Muhammad SAW pastinya jadi harapan kita dengan siapa? So, dianjurkan juga di malam hari khususnya tahajud, baca Quran. Nah, ini Pak Amir kata ini 100 kali per hurufnya lain pertama. Ingat, Quran itu mau dianjurkan dibaca. Quran tak baca, itu bacanya ibadah. Paham pada paham, tahu pada tahu, mengerti karena ada paham. Memang beribadah, di obat, jangan sampai menghilangkan tanda penyakit hati. Bisa dipahami kira-kira, mudah-mudahan yang termasuk orang-orang yang dapat syafaat daripada Al-Quran. Begitu pula dapat syafaat daripada puasa yang kita gawe saat ini. Mudah-mudahan diberi panjang umur, taufik hidayah, hingga ketemu dengan bulan-bulan Ramadan lain-lainnya dalam sehat walafiat. Taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.